Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya puji syukur dan alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas rutin seperti biasa sampai hari ini. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah di yaumil akhir kelak kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Benny Oktrialdi, sarjana teknik, magister teknik. Saya adalah salah seorang dosen di Fakultas Teknik, program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan nomor NIDN 0103107201. Hari ini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang akan saya sampaikan nantinya kepada mahasiswa berupa delivery, interaction, dan assessment. Video ini saya buat tentunya untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini, yaitu pernyataan diri saya sebagai dosen dan unjuk kerja saya pada Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya paparkan yaitu mata kuliah mesin-mesin listrik dasar dengan kode mata kuliah TTE A430172, di mana pencapaian pembelajaran atau CP, Trip Program Learning Outcome atau PLO, adalah sebagai berikut. Pertama, alumni diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, alumni nantinya diharapkan menunjukkan sikap internalisasi nilai norma, moral, etika, semangat yang mandiri, berkejuangan, berkewirausahaan, dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya teknik elektro. Ketiga, alumni diharapkan nantinya dapat menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora secara mandiri, bermutu, dan terukur yang sesuai dengan bidang keahlian teknik elektro. Keempat, alumni nantinya diharapkan mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menjalin jaringan kerja, dan menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, serta mengevaluasi hasil kerja serta bertanggung jawab dalam laman perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terakhir, alumni nantinya diharapkan mampu menerapkan komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, serta menerapkannya dalam laporan maupun menulis karya ilmiah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, percapaian pembelajaran lulusan atau PLO. Pertama, mahasiswa nantinya diharapkan mampu menjelaskan prinsip kerja mesin listrik. Yang kedua, mahasiswa nantinya mampu menjabarkan apakah itu mesin listrik DC. Yang ketiga, mahasiswa nantinya diharapkan mampu menjabarkan mesin listrik transformator. Yang keempat, mahasiswa nantinya diharapkan mampu menjabarkan mesin listrik AC. Yang kelima, mahasiswa
nantinya diharapkan mampu memecahkan persoalan efisiensi mesin-mesin listrik. Nah, terdapat 14 materi dalam perkuliahan ini yang nantinya akan membahas beberapa topik, diantaranya pertama basic elektromagnet, kedua mesin listrik arus ke arah, ketiga generator DC, keempat motor DC, kelima mesin listrik arus bolak-balik, keenam generator sinkron, ketujuh motor induksi, ke-8 generator induksi, ke-9 motor DC, ke-10 transformator. Sistem pembelajaran pada modul hari ini adalah ceramah dan diskusi di kelas serta case based learning atau CBL. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Pertama, pembelajaran terbimbing 30%, kedua, penugasan terstruktur 35%, ketiga, penugasan mandiri 35%. Pada mata kuliah ini terdapat kontrak perkuliahan yang disampaikan di awal perkuliahan yang terdiri dari 1. Mahasiswa harus berpenampilan dan berpakaian rapi serta menggunakan sepatu dan tidak boleh menggunakan sendal. Kedua, mahasiswa tidak diperbolehkan membawa sajam dan memakai jas organisasi sosial, organisasi politik ataupun kepemudaan, kemasyarakatan dan sejenisnya. Ketiga, mahasiswa tidak diperbolehkan membawa minuman keras dan obat-obat terlarang. Keempat, mahasiswa tidak diperbolehkan merokok di dalam ruangan kelas ataupun di putaran sekitar kampus. Nah, untuk kehadiran mahasiswa ada beberapa poin. Yang pertama, kehadiran 15 menit toleransi terlambat dari jadwal yang telah ditentukan di roster perkuliahan. Kedua, jumlah kehadiran tatap muka minimal 75% atau dari keseluruhan TTM 75% kali 14 pertemuan untuk 1 semester. 3. Selama waktu perkuliahan tatap muka, semua handphone dinonaktifkan atau dibuat mode senyap tanpa suara. Keempat, penyerahan tugas individu nantinya secara person menggunakan kertas double folio. Sedangkan tugas kelompok dalam bentuk hard copy ataupun soft copy sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditetapkan serta tidak boleh terlambat. Nah, sekarang saya akan menyampaikan metode pembelajaran saya meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode yang pertama yaitu delivery, bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan nantinya. Nah, selama perkuliahan saya menggunakan metode perkuliahan tatap muka untuk penyampaian materi dan media aplikasi model yaitu e-learning Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tempat penguploadan materi, slide presentasi serta wadah bagi mahasiswa untuk belajar mandiri, yang mana mahasiswa tersebut bisa mendapatkan umpan balik atas apa yang dipelajarinya di SPADA, dan juga mahasiswa melakukan kegiatan latihan mandiri atau tugas struktur yang dilakukan setiap pertemuannya. Selanjutnya, dalam penyampaian materi saya menggunakan buku-buku ataupun textbook yang berhubungan dengan karakteristik sistem tenaga listrik. Saya rasa itu saja. Sebelumnya, mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya, penyampaian saya yang salah. Untuk selanjutnya kita masuk ke kelas. Saya rasa itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan kita hari ini pertemuan pertama masuk di semester genap pada tahun 2025 ini untuk mata kuliah mesin-mesin listrik dasar. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Beni dari STMT. Mata kuliah yang saya atur adalah mesin-mesin listrik dasar dan mesin-mesin listrik lanjutan. Ya, silakan Pak. Silakan masuk. Bapak.
Nah, saya minta jangan sampai terlambat lagi ya, Bang ya. Jangan sampai terlambat lagi karena nanti abang menghambat kuliah kita di kelas. Ya, jadi ini mungkin pertemuan pertama kita ya. Pertemuan pertama kita, Apakah waktu semester lalu kita sudah berjumpa? belum ya? Belum ya, kita belum berjumpa. Nah, sebelum kita mulai belajar dan sebenarnya kita lebih bagus mungkin berdoa dulu buat Tuhan Yang Maha Esa agar kuliah kita lancar hari ini. Siapa yang Ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa hingga doa selesai. Ya, kita udah berdoa, insya Allah nanti materi-materi hari ini sampai di kepala kita dan kita bisa memahami. Kalian semua bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Ya, saya siapa moderatornya? Maaf Pak. Bahkan yang saya katakan tadi, nama saya Pak Beni ya, Pak Beni Oktriali. Kita mengajar ilmu itu sudah lama ya, sudah cukup lama. Alhamdulillah yang berkembang saya sudah cukup lama. Ya, sebelum saya mulai kita kasih absen kan ya. Ya, sampai dengan depan. Jadi yang saya katakan mata kuliah kita adalah mesin-mesin listrik dasar. Nah, seperti yang kalian ketahui semua, saya sudah katakan sama kalian bahwasannya tatap muka kita harus berapa minimal 10 pertemuan ya. Nanti ada tugas dan ada evaluasi untuk penilaian yang sudah saya share di grup kalian ya sebelumnya tentang penilaian yang saya berikan. Ya, jadi kita masuk mata kuliah mesin-mesin listrik dasar. Materi pertamanya itu pengetahuan umum tentang tenaga listrik. Tentang tenaga listrik. Kenapa harus ada tenaga listrik, Pak? Kenapa kita harus mengenal listrik? Nah, itu universal. Hah? Nah, listrik penting dalam hidup masyarakat. Karena listrik sangat penting untuk kehidupan hari ini ya. Katanya listrik di kehidupan sehari-hari, ya betul ya. Kita harus mengenal listrik. Karena apa? Listrik itu ada di kehidupan kita sehari-hari, dimanapun, baik itu seorang buruh, seorang karyawan, seorang mahasiswa, semua kita wajib memakai listrik. Wajib ya, wajib karena kebutuhan sehari-hari. Seperti mata kuliah kita tentang listrik. Salah satu cara paling ekonomis, mudah, dan aman untuk menghirup energi adalah melalui bentuk energi listrik pada pusat pembangkit sumber daya energi primer seperti bahan bakar fosil, minyak, gas alam, dan batu bara, hidro, panas bumi, dan nuklir diubah menjadi energi listrik. Generator sinkron mengubah energi mekanis yang dihasilkan pada poros turbin menjadi energi listrik. Nah, itu adalah pembangkit ya. Itu adalah dalam pembangkit energi listrik. Misalnya kalau kita bilang di PLN ya, ada pembangkit. Jadi sebelum masuk ke generator itu ada namanya apa? Turbin. Nah, turbin itu energi mekanis. Ketika dia masuk bahan bakar, apakah bahan bakarnya? Banyak, Pak. Banyak ya. Sumber energinya banyak. Bisa apa? Solar, Solar bisa. uap, Uap bisa. air. Air bisa. Angin bisa. Nuklir dan lain sebagainya. Nanti akan saya terangkan sama kalian ya, bagaimana ceritanya ini bisa terjadi. Nah, jadi energi listrik ini tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dari mulai turbin, kita bicara soal mesin listrik dasar, dari mulai turbin dia sampai ke generator, sampai dia ke trafo step up, sampai dia ke trafo step down, baru sampai ke jaringan distribusi. Jadi dari trafo ada dua yang dipakai, step up untuk menaikkan tegangan, step down untuk mencegah. Nah, kenapa? Karena nggak mungkin untuk pemakaian jalur distribusi kita ambil langsung dari mana? Pembangkit. Transmisi. Dia selalu dari apa? Gardu.
Dari gardu induk nanti baru dipilah-pilah seperti gambar nanti yang akan saya tampilkan sama kalian. Kita perhatikan slide di depan, ya. Di depan itu ada namanya sistem pembangkit, oke? Ada namanya sistem pembangkit, sistem transmisi dan sistem distribusi. Seperti yang saya terangkan tadi, ya. Perhatikan ke gambar ini. Nah, sama halnya seperti depan itu, ya. Inilah yang dikatakan dengan turbin, ya. Turbin. Turbin di sini, ya. Turbin di sini akan bergerak kincir-kincirnya ketika ada semua energi. Seperti yang kalian katakan tadi, bisa energinya melalui solar, air dan segalanya dan sebagainya, tergantung, ya. Jadi pembangkit itu sumber energinya banyak. Nah, ketika turbin ini bergerak berputar, ya, dia langsung mengarah ke mana? Ke generator, ya, ke generator. Jadi gaya gerak tadi masuk ke generator. Nah, di generator ini karena tegangannya tidak begitu besar, kurang besar untuk menghindari rugi-rugi, maka dia langsung lari kemana? Step up. Ke trafo, ya. Dia larinya ke trafo. Nah, ini namanya trafo apa? Step up. Trafo step up. Ke trafo step up. Habis trafo step up, masuk mana? Gardu induk. Trafo step down. Jadi trafo step up. Ini trafo Step down. step down. Baru mana? Distribusi. Ke distribusi ke beban. Nah, perhatikan kalian semua. Kalau namanya jaringan transmisi, ya, ini kita katakan pembangkit, ya. Ini namanya jalur pembangkit. Ini namanya jalur apa? Transmisi. Transmisi. Ini jalur apa? Distribusi. Distribusi. Sama seperti gambar di sini, ya kan? Lah, jalur distribusi. Di sini ada beban, di sini ada apa? Gardu induk. Nah, dari jalur transmisi ini, inilah yang dikatakan apa? Tegangan 3 Pasang. pasang. Nah, untuk ke beban satu Pasang. pasang. Seperti yang kita ketahui, ya, biasanya 3 kabel yang dari Pembangkit. dari generator ini langsung masuk ke jalur transmisi untuk 3 pasanya dan langsung ke distribusi untuk 1 Pasang. seperti gambar di depan. Nah, yang saya katakan tadi sebelumnya bahwasanya ada PLTA, PLTP. PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU. Di sini masuk ke pembangkit. Di pembangkit ini ada 2, ya, turbin sama generator. Pembangkit dia masuk ke trafo step up, ya, masuk ke trafo step up, lalu diarahkan ke trafo step down, baru masuk ke gardu induk, baru didistribusikan. Tegangannya adalah sebesar 380 volt. Ya. Tegangan 3 fasa adalah 380 volt. Dan untuk 1 fasa adalah 220 volt. Oke. Nah, jadi inilah alur distribusi yang harus kita ketahui bahwasanya tegangan 3 fasa itu adalah 220 volt. Untuk tegangan 1 fasa 200, maaf, untuk tegangan 3 fasa 380 volt. Untuk tegangan 1 fasa 220 volt. Ya, sementara ada yang mau bertanya?
Itu kan 3 pasang. Ya. Itu dari mana ngambil netralnya? Oh ya, seperti kita ketahui dari genset itu kabel berapa? 3 ya? 3 Pak. 3 pasang. Maka untuk 4 dia keluar, kita ambil netralnya dari mana? Dari terang. Oh. Terang, ya. Di terang itu sudah ada netralnya. Jadi untuk memudahkan pekerjaan tadi, tetap trafo step up step down itu pakai netral. Netral. Dan itulah netralnya kita ambil. Jadi tetap dipakai 4 kabel. Mana mungkin yang 3 kabel ini hanya sampai sama yang 1 kabel. Hanya arus saja. Dari mana netralnya? Ya kan? Jadi pertanahan grounding tetap dari trafo. Ya, nanti diambil. Sistem trigonometri ini berapa nih? Istimewa. Berapa semua? 90 ya? Berapa? Terus? 90. Hah? 90. Berapa? 27 ya? Terus? 3? Ketika ini nol gerak ya, ini gelombang kan? Oke? Nah, ini adalah gelombang, kita anggap massa R. Maksudmu dari mana datangnya? Itulah pertanyaannya jelas ya kan? Jangan nggak jelas ya kan? Maknanya gitu ya kan? Oke. Jadi dari mana 380 volt? Nah, seperti kita tahu ya, seperti yang kita ketahui, mendengarkan pertama. Sama ya, RSD. Nah, perhatikan. Ini 1 derajat. Ini 30. Ini 30. Ini TN. Katanya RT berapa? 80. Ini nih, total berapa? 380. Dan 380 kali sin 100. Maaf. 380 kali sin 30 sama dengan TN kali sin 120. 380 kali sin 30 sama dengan TN kali sin 120. Ya, kembali lagi. Jadi P sama dengan akar berapa? 1000. Tadi kan akar mestinya. Berapa jadi ya? 145.200. Berapa tenangannya? Berapa? 381 volt. Berarti hitungannya benar lah yang kita cari di sini, bahwasanya dapatlah tegangan itu 381 volt sesuai dengan 3 pasar 380. Nah, kita kembali lagi, kita tengok ke depan lagi, balik ya, balik ke depan ya. Balik ke depan. Nah, jadi seperti kita ketahui, untuk tegangan transmisi ini dia harus tegangannya tinggi ya. Tinggi, karena dia tapi transmisi pasar dan untuk single lainnya itu pasarnya 220 derajat. Jadi kita telah mengetahui bahwasanya untuk satu pasar itu 220 volt, untuk 3 pasang 380 volt. Nah, tengok di sini tegangan transmisi umum meliputi 150 kP, 138 kP, 230 kP, 385 kP, 15 kP dan 765 kP. Ini kita bangkitkan tetap dengan apa? Transformator step ya.
tetap dengan transformator step up. Nah, untuk menurunkannya kita tahu transformator step down. Pada target itu step down diperlukan untuk menurunkan tekanan. Nah, saluran distribusi adalah jaringan kabel dan peralatan yang memastikan listrik ke rumah atau industri sebagai user konsumen pengguna energi listrik. Nah, pertanyaannya, kalau di rumahmu satu pasang atau 3 pasang? Satu pasang. Kalau rumah ya, di rumah dia satu pasang, nggak mungkin 3 pasang karena tidak ada industri betul, kecuali kalau dia punya pabrik di rumah atau ada usaha yang memerlukan apa? Tegangan dan daya yang wajib pakai 3 pasang. Kalau nggak itu nggak bisa pakai. Kita memakai 1 pasang. Oke ya, inilah teori kita sementara untuk pengenalan listrik. Yang pasti listrik itu kita harus tetap mempergunakannya, dan saya minta kepada kalian semua, karena kita ini orang elektro, pertemuan selanjutnya kita nanti di kelas wajib ada tes pen ya. Saya nggak mau nggak ada tes pen. Saya lucu nengoknya, pokoknya elektro itu nggak ada tes pen ya. Dan juga nanti nggak tahu perbedaan tes pen, ya kan? Gini kok pegang-pegang kan? Ya kan? Jangan gini ya. Nah, ada juga dalam pimpinan semua orang tes pen, ada yang nggak tahu ya kan? Betul nggak? Kau pernah tes pen? Hah? Belum pernah, subhanallah, alhamdulillah. Sampai saat semester ini belum pernah tes pen. Ya itu wajar ya. Mungkin dianggap tak penting, padahal jurusan itu listrik. Kau wajib punya tes pen. Ya. Jadi tidak ada kabel lain di rumahmu ya. Mungkin kau pegang itu. Api ya. Ya mungkin. Tes pen, biar tahu kok ada yang di listrik ya. Biar tenang listrik semua tahu. Ya kan? Jadi usahakan yang saya minta kalian, pakailah tes pen ya. Pakailah tes pen, dan wajib ada sebagai seorang calon engineer ya. Wajib tes pen. Nah, nanti semester depannya baru wajib ada laptop bicara program. Jadi kalau anak elektrikal nggak tahu program, juga nanti akan sama dengan budahu. Anak elektro nggak tahu yang tes pen, ini luar biasa ya kan? Ini luar biasa. Dan saya yakin dan percaya masalahku habis, bukan hanya habis, banyak yang lain yang nggak pernah megang tes pen. Yang takut saya nggak pernah megang tes pen ya kan? Ini yang semuanya kan? Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti saya minta kalian, ini nanti akan saya share di grup ya, akan saya share di grup mata kuliah pengenalan energi listrik kalian semua, akan saya share di grup, dan nanti akan ada soal ya, saya berikan sama kalian. Dan biasanya setiap saya masuk tiap pertemuan itu ada soal yang saya berikan sama kalian, dan akan saya evaluasi. Nah, soal nanti akan saya kirim di grup seperti biasanya. Kalau yang udah pernah masuk dengan saya, dia tahu nanti akan tengok di grup kelas. Kita udah ada grup kelas belum? Betul? Nah, udah kan? Ini masuk dari grup. Masuk ya? Nah, jadi kamu tadi yang siswa baru yang baru masuk ini, kalau baru ada di grup nanti tetapkan ya, ya. Karena pertemuan kita ini cuma pertama. Ada saya mau berapa jam masuk lagi? Absen berapa masuk lagi? 45. Yang saya tahu di absen kita cuma ada 30 orang. Tolong yang belum ada nomor WA, kontak WA-nya kasihkan sama moderator biar dimasuk di grup, biar tahu yang tugas. Oke? Nah itu sajalah untuk ke depan. Kita tengok nanti di WA grup. Lebih kurangnya kalau ada bahasa saya yang salah, mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Kalau ada penyampaian saya salah juga, semuanya mohon maaf ya semua ya. Karena saya itu aja.
Sampai jumpa di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.